Oke, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang internet, web, dan search engine. Jadi untuk internet sendiri, internet itu kependekan dari interconnection networking. Interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau internet protocol suite atau TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet terbesar dinamakan internet. Jadi rangkaian internet terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working antar jaringan. Ini saya kutip dari wikipedia.org. Kemudian web, World Wide Web, biasa lebih terkenal dengan singkatan www atau www 3 kali atau www adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. www sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. Jadi orang kadang menganggap www atau www itu adalah internet. Sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. Kemudian search engine. Search engine itu adalah mesin pencari. Google AdWords atau kategori layanan Google, iklan, search engine atau pencarian Google sebagai sarana beriklan, biasa disebut juga sebagai search engine marketing atau pemasaran berbasis mesin pencari. Google AdWords mempunyai 4 kilobyte atau 500 kata. Adobe Photoshop Yahoo mengembangkan portal dan search engine internet. Google mengembangkan search engine internet Norton, mengembangkan Norton antivirus 1 kilobyte atau 119 kata. Kemudian masuk kita kepada jurnalisme online. Jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Jadi proses penyampaian informasi melalui media internet,
utamanya website. Proses pencarian informasi melalui media internet. Medianya internet, utamanya website. Jadi perbedaan teknis media online dan jurnalisme online, secara teknis tidak ada perbedaan antara media online dan jurnalisme online. Kemudian kita akan bahas keuntungan dan kekurangan media atau jurnalisme online tersebut. Pertama, keuntungan jurnalisme online atau jurnalisme online itu. Audience control. Jurnalisme online memungkinkan audiens untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang diingin didapatkannya. Karena informasi dan sumbernya sangat luas dalam waktu pendek. Memungkinkan audiens untuk bisa lebih leluasa. Jadi audience control itu lebih leluasa audiens untuk bisa mendapatkan sumber informasi yang lebih luas dalam waktu singkat. Kalau umpamanya kita mau mendapatkan informasi dari sebuah koran, kita harus mencari tumpukan koran tersebut terlebih dahulu di dalam gudang, itu pun kalau ada, atau kita membuka clipping dulu baru bisa kita baca. Dan umpamanya ada seseorang menginginkan berita tertentu pada tanggal tertentu, pada bulan tertentu dan hari tertentu. Kalau kita cari ke loper koran atau ke tukang loak, itu udah pasti nggak akan ketemu lagi, karena kemungkinan tumpukan koran yang banyak sudah di kilo. Tapi umpamanya berupaya untuk mencari data yang lebih lengkap ke kantor koran tersebut, umpamanya saja mereka memang punya arsip, mungkin kita mencari berita yang saya sebutkan tadi, mereka meminta waktu mungkin 1 hari, atau mereka berkata nanti 1 jam lagi atau besok pagi. Kalau untuk audience control jurnalisme online ini atau yang menggunakan website tadi, sumbernya yang kita cari umpamanya beritanya cukup banyak dan waktu pencarian cukup singkat dengan mesin pencari tadi atau search engine tadi. Sudah paham? Itu tentang audience control. Keuntungan dan kekurangan keuntungan jurnalisme online itu, pertama audience control. Keuntungan lainnya itu non-linearity. Jurnalisme online memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara beruntun untuk memahami. Jadi setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara beruntun untuk memahaminya. Jadi tidak tergabung-gabung. Dia satu topik bisa saja satu berita terpisah-pisah dan sangat mudah sekali. Beritanya berdiri sendiri. Jadi audiens itu tidak perlu menganalisis dari awal paragraf berapa ya, khusus bisa dicari saja. Kemudian keuntungan jurnalisme online, stroke and retrieval, memungkinkan berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh audiens. Jadi stroke tersimpan dan bisa diakses kembali. Umpamanya kita membutuhkan file berita tahun 2017, mungkin ada keperluan mendesaknya mungkin tidak hanya sekedar mendesak, mungkin hal penting
umpamanya terkait proses hukum, dan kita akan tinggal buka berita tanggal berapa dan bulan berapa. Keuntungan lain dari jurnalisme online adalah unlimited speed, unlimited space. Jadi jurnalisme online memungkinkan jumlah berita yang disampaikan atau ditayangkan kepada audiens dapat menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya. Jadi unlimited space. Kita mau garap sebuah berita cukup banyak, tidak ada batasan halamannya. Kita tidak terpaku harus sekian karakter, tidak seperti itu. Ya kalau mau buat panjang bisa panjang gitu. Jadi unlimited space, tidak ada batasannya. Jadi bisa lebih lengkap pemberitaan yang kita buat. Kemudian keuntungannya immediasi, memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada audiens. Jadi secara cepat informasi yang disampaikan itu cepat dan langsung kepada audiens. Baru saja diketik, baru saja diupdate beritanya, dan sebuah kebakaran umpamanya, biasanya jurnalisme online itu bersaing dengan media sosial. Lalu tidak berapa lama bisa diupdate dan beritanya langsung bisa sampai cepat kepada audiens atau pembaca. Kemudian keuntungan lain, multimedia capability, memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh audiens. Jadi multimedia capability itu kalau dalam jurnalisme online, konten yang ditampilkan itu bisa dalam teks itu ya tulisan, berita A, B, C, D, E, Z gitu. Kemudian suara juga kita bisa masukkan, seperti halnya sejumlah media cyber menggunakan podcast, itu ada suara. Dan juga dalam konten yang ada kita bisa menyampaikan gambar, yaitu seperti foto atau grafis. Lalu video. Video sekarang sangat marak menjadi konten sebuah media cyber. Dan diterima oleh audiens itu dengan format yang sangat menarik. Selanjutnya adalah interactivity, memungkinkan adanya peningkatan partisipasi audiens dalam setiap berita. Jadi sejumlah berita dalam jurnalisme online atau dalam media cyber itu menyediakan kolom komentar. Jadi interactivity, jadi memberikan kesempatan kepada audiens untuk bisa berkomentar tentang berita tersebut. Jadi ini adalah salah satu daya tarik sejumlah media cyber atau media online. Memang disediakan ruangan bagi pembaca untuk berkomentar dan memberikan tanggapan terhadap berita tersebut, atau mencurahkan pendapat lain, atau mungkin sanggahan, atau mungkin dukungan, atau bisa saja nanti berupa bantahan, atau ada fakta lain yang bisa diungkap dalam komentar tersebut, atau memang sengaja mengungkapkan sesuatu yang membuat opini tersendiri sehingga orang akan berpikiran lain. Jadi memberi kesempatan adanya interactivity. Tadi adalah kelebihan.
atau keuntungan. Lalu bagaimana pula kekurangan jurnalisme online itu, atau media cyber atau media online? Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Jadi kekurangannya jurnalisme online atau media online ini merupakan mainan masyarakat suprarasional. Jadi masyarakat yang tidak tergolong suprarasional tidak akan betah dengan mengakses jurnalisme online. Karena mereka tidak mengakses jurnalisme online, maka mereka akan dilanda oleh kecemasan informasi anxiety. Jadi masyarakat yang memang kerjanya mengakses internet, ya tentu dia akan menjadi mainan mereka. Tapi untuk masyarakat yang tidak bermain internet, yang tidak tahu akan gadget, yang tidak tahu sama komputer, yang tidak tahu jaringan, ya ini tentu menjadi kekurangan dan mereka tidak akan tahu berita tersebut. Kemudian kekurangannya, masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mengakses jurnalisme online ini. Karena harus berada di depan komputer untuk membaca segala informasi melalui website dan lain-lain atau menggunakan gadget. Seperti saya bilang tadi, tentu orang yang tidak main internet, ya dia tidak akan membaca berita di media cyber ini. Kalau umpamanya di sebuah daerah banyak pun orang yang bisa membeli gadget, tapi akses provider atau jaringan telekomunikasi tidak ada, otomatis juga tidak ada jaringan data dan tidak juga bisa mengakses internet, juga akan menjadi titik lemahnya atau kekurangan jurnalisme online ini. Jadi di mana kawasan yang telah masyarakatnya bisa mengakses internet, itulah masyarakat yang menggunakan bacaannya media cyber atau media online ini. Kemudian kekurangannya itu tidak memiliki kredibilitas. Apa maksudnya? Ini karena logis, sebab orang yang tidak memiliki keterampilan yang memadai pun tidak bercerita lewat jurnalisme online. Jadi kalau kepada orang yang tidak mengerti internet, kita beritahukan ini seperti ini kejadiannya, mereka tidak akan percaya dan malah alah, yang saya aja nggak ngerti, pasti dia akan berkata seperti itu. Kemudian kita masuk kepada unsur-unsur dan ciri-ciri jurnalisme online. Jadi unsur-unsurnya yaitu sama unsur-unsur penulisan yang harus dipenuhi dalam sebuah berita kriteria media online itu sama. Pertama juga ada title atau judul, kemudian lead, body, dan leg. Judul paling penting, bodinya penting, dan leg kurang penting. Jadi seperti gambar
piramida terbalik. Yang di atas judul, di bawahnya lead, makin mengerucut body, dan yang di ujung paling bawah adalah LIG-nya atau hal yang kurang pentingnya. Hampir sama dengan unsur berita yang ada pada media cetak dan yang lain-lain. Lalu untuk judul tersebut, bagaimana kiat pembuatan judul? Subjek dan predikat sebisa mungkin terdapat dalam judul lengkap ringkas, mencerminkan isi berita. Hindari kalimat tanya. Lazimnya memakai unsur who atau what. Jadi untuk judul who, what, siapa, apa, siapa, si B, apa, Poland, apa, umpamanya who terbakar. Nah, itu siapa? Itu biasa judul. Jadi memang makanya dalam judul berita tuh memang hindari kalimat tanya. Jadi jika ada sebuah berita judulnya bertanya, nah itu mungkin kita perlu mempelajari kiat pembuatan judul lagi. Ada apa dengan kebakaran? Itu kan tidak tepat. Umpamanya 15 rumah terbakar, atau penghulu A diperiksa. Nah, itu apa yang terjadi? Penghulu, umpamanya tilap dana BLT, penghulu A diperiksa. Nah, seperti itu. Itu judul. Kemudian bagaimana kiat pembuatan lead berita itu? Di media cyber atau jurnalisme online atau jurnalistik online, kiat pembuatan leadnya hampir sama dengan koran. Ya, ini kiat ya, kiat. Mungkin ada lagi kiat yang lain, bisa saja. Pertama itu hindari awal kalimat dari penggunaan unsur when atau where itu. Dari 5W1H itu hindari penggunaan when dan where. Itu kalau bisa dihindari dalam lead berita. When, where. Kalau bisa dihindari. Meski demikian memang ada beberapa media cyber yang juga kadang yang terkenal, mereka memainkan lead ada when dan where, tapi sepertinya itu kurang menggigit dan kurang membuat lead itu seperti lead, tapi seakan-akan seperti ada hal yang tidak penting di situ. Padahal lead itu adalah hal yang penting, paling penting. Kemudian yang kedua, untuk kiat pembuatan lead itu sebaiknya awali dengan unsur who, what, siapa, apa. Jadi kalau bisa lead itu siapa, apa. Dan yang ketiga, hindari itu menggunakan there atau this. Jadi memang dalam 5W1H itu tidak ada there atau di sini, tapi kalau bisa hindari itu. Kemudian kiat pembuatan isi berita online atau bodinya, isi atau body. Ini hal yang penting. Yang pertama diperhatikan untuk kiatnya adalah bahasanya harus padat. Padat itu maksudnya penggunaan kata memang harus seefisien mungkin. Jangan menggunakan kata berulang-ulang. Nah, itu terkadang jangan kita mengulang-ulang kalimat yang sama sampai beberapa kali, itu akan membuat
pembaca bosan. Kemudian yang kedua itu harus jelas. Yang akan kita utarakan, fakta yang mau kita ungkap itu harus jelas gitu. Kemudian terstruktur yang ketiganya. Terstruktur itu ya terstruktur. Umpamanya membahas tentang padi, ya harus padi. Kalau kita bahas jagung, ya harus jagung, terstruktur. Kemudian kiat pembuatan isi berita itu juga harus kronologis. Kronologis itu umpamanya kita menceritakan sesuatu, umpamanya terjadi perampokan, setelah kita dapat data dan setelah kita kumpulkan data, umpamanya perampokan tersebut terungkap. Kronologis itu maksudnya mengapa perampokan itu bisa terungkap. Kita ceritakan dari awal. Pengungkapan itu umpamanya berawal dari laporan korban ke kantor polisi. Umpama nih polisi menyelidiki, akibat kehebatan polisi terungkap dan satu persatu pelaku ditangkap. Pertama ditangkap si A, yang kedua si B, yang ketiga si C. Jadi kronologis sampai akhirnya di mana lokasi penangkapan masing-masing dan digelandang ke Mapolres, umpamanya itu kronologis. Atau kejadian-kejadian lain yang juga harus berdasarkan kronologisnya. Kemudian yang kelima, mengandung unsur 5W1H. Nah, kita semua sudah tahu 5W1H itu harus mengandung unsur itu. Jadi body itu harus mengandung 5W1H. Umpamanya di dalam lead sudah ada uwu sama wat, di dalam isi berita juga harus dimasukkan lagi. Jadi di dalam bodinya itu menjelaskan lagi tentang lead tadi. Jadi jangan kita beranggapan itu kan uwunya sudah ada di lead, kok dimasukkan lagi di body. Itu salah. Di body tetap harus ada kembali sesuatu yang ada di lead. Lead itu semacam intisari atau ringkasan pemberitaan yang pentingnya, yang paling penting, yang paling penting. Kemudian dalam bodinya itu yang penting. Kembali kita ulas menggunakan bahasa padat, jelas, terstruktur, kronologis, mengandung unsur 5W1H. Jadi ada juga orang beranggapan kadang-kadang nggak perlu ada satu gitu. Itu usahakan saja. Ini kan kiat pembuatan body berita. Jadi kalau untuk yang leaknya, yang kurang pentingnya itu bisa saja. Kalau yang kurang penting itu kalau kita pangkas pun beritanya tidak dimasukkan, tidak akan mempengaruhi makna berita. Jadi yang paling bawah dalam piramida itu leaknya, LEG namanya di bawah itu kurang penting. Ya kalau seandainya masih ada ruang atau kita masih punya data tambahan, ya hanya sekedar tambahan, ya kita tambahkan saja. Tapi seandainya kita tidak mau, ya dipotong, nggak apa-apa juga. Itu yang untuk LEG-nya di bawah body.
Lalu, bagaimana ciri-ciri penulisan berita online itu? Beberapa karya jurnalistik bisa dimuat di media cetak maupun elektronik. Karya tulis jurnalistik tersebut memiliki kriteria penulisan tersendiri. Bila cetak sekelas harian umum, gaya penulisannya sebisa mungkin yang aktual dan akurat tertentu. Lalu sekelas majalah, berita yang disajikan sebisa mungkin mendalam, bergaya investigasi dan atau deep reporting. Sedangkan untuk di berita online atau media cyber, penulisan berita diusahakan singkat karena biasanya orientasi pembaca yang membuka situs di internet juga memiliki waktu sedemikian singkat. Paham? Kalau tadi sekelas harian umum, sebisa mungkin beritanya aktual dan akurat. Sekelas majalah disajikan sebisa mungkin mendalam, bergaya investigasi atau deep reporting. Kemudian untuk online, penulisannya diusahakan sesingkat mungkin. Memang ada beberapa media cyber yang memang dalam penyajian berita terkadang cukup panjang. Enggak apa-apa juga. Tapi biasanya kalau pembaca media cyber ini, biasanya mereka memiliki waktu singkat dan tidak bisa berlama-lama membaca sebuah berita. Dia akan beralih kepada berita lain. Setelah dia baca leadnya yang penting, dia pindah lagi. Terkadang makanya ada media cyber yang sengaja setelah judul, ketika tampil dalam tampilan di internet itu, mereka sengaja membuat pengantar lebih ringkas lagi dari lead berita, sarinya. Terkadang pembaca media cyber itu hanya membaca sarinya saja, terkadang hanya judulnya saja. Mereka sudah tahu ada kerusuhan di sebuah tempat, karena dia tidak baca. Kadang mereka tidak pengen tahu apa penyebabnya, karena mungkin dia tidak ada kepentingan terhadap kerusuhan tersebut. Yang hanya akan membaca lebih dalam, biasanya umpamanya kerusuhan itu terjadi di kampung kelahiran seseorang itu. Ada kerusuhan di tempat kelahiranku, mungkin dia baca, dia pengen tahu apa sebabnya. Tapi kalau umpamanya kerusuhan di suatu tempat, orang yang tidak ada kepentingan kadang dia tidak membaca, dia cuma baca judulnya saja. Dia sudah dapat informasi ada kerusuhan di sana gitu, dia tidak mau mendalam. Jadi untuk ciri penulisan berita online itu singkat, padat. Kemudian ciri-cirinya tersebut lugas, pertama lugas dan ringkas. Lugas dan ringkas.
hal yang disampaikan itu tidak bertele-tele dan ringkas. Kalau orang bilang sekarang to the point saja. Ya paling-paling cuma 5 paragraf ya selesai. Lead satu paragraf, 4 atau 5 udah beres. Terkadang bisa lebih disingkat lagi biar lugas, ringkas. Itu memang ciri-cirinya. Jadi apabila ada jurnalis atau wartawan yang memang terpatri di otaknya dalam penulisan, dia wartawan media cyber, terpatri di otaknya penulisan berita yang tidak lugas dalam artian panjang-panjang dan tidak ringkas, itu perlu dipertanyakan. Apakah dia memang menulis untuk media cyber atau untuk media cetak atau untuk majalah. Jadi kalau untuk media cyber itu memang lugas dan singkat. Kemudian judulnya yang kedua, judulnya ringkas dan tidak kapital. Jadi judulnya ringkas juga. 4 kata, 5 kata. Kalau memang bisa lebih singkat lagi. Lebih singkat lebih bagus untuk judul ya. Untuk judul lebih singkat itu lebih bagus. Ringkas, seringkas-ringkasnya. Hanya beberapa kata saja cukup. Umpamanya 4 kata ya beres. Selesai. Kemudian ciri berita media online itu atau media cyber itu, awali tulisan dengan info paling penting. Jadi kalau seorang jurnalis pengen menggambarkan sesuatu atau pengen menyampaikan fakta atau berita, awali dengan tulisan dengan info paling penting. Jangan sembunyikan info paling penting di belakang, karena nanti itu tidak akan sampai ke audien. Karena audien media cyber itu atau media online ini biasanya mencari informasi lebih awal, yang paling awal itu akan menjadi referensinya dalam mendapatkan informasi. Jika memang kita membuat 5 paragraf atau 5 alinea, tahu-tahu kita info penting kita taruhkan paling belakang, itu bisa saja nggak terbaca, nggak sampai maksud kita kepada audien. Kemudian gunakan lead eye catching, lead yang bisa membuat mata tertarik. Umpamanya leadnya kita buat tidak menarik, aduh, orang akan bosan. Tapi kalau leadnya kita buat menarik, ringkas dan padat, semacam resume, mungkin ada kemungkinan orang akan terus kembali untuk membaca berita kita, untuk melanjutkannya. Tapi kalau sudah di awal tidak menarik, bisa saja orang membaca sedikit judul dan sedikit lead, tidak menarik, orang tidak akan membaca lagi. Kemudian yang kelima, gunakan lead dan alinea pendek. Jadi gunakan lead dan alinea pendek itu ya dalam rangka ya jangan membuat berita itu bertele-tele. Ada lead dan alinea pendek. Lead itu satu alinea. Pemanya lead itu kita isi dalam satu alinea itu, umpamanya kita buat dalam 2 kalimat. Jadi gunakan alinea pendek saja lead itu. Jadi kemudian gunakan space kosong alinea. Dalam media cyber biasanya yang tukang program media itu atau program yang telah ada itu, antara alinea itu biasanya ada jarak sedikit. Jadi alinea 1 dengan alinea kedua kalau dalam media cyber itu tidak boleh digabung, karena akan sulit membedakan
alinea pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak, kita buat space kosongnya. Space kosong itu ya spasi, jarak kosong. Baru kita masuk ke body, space kosong, tambahan body lagi, space kosong, tambahan body lagi, space kosong, baru LEG-nya. Lalu ciri-ciri penulisan berita online itu, cantumkan sumber. Kalau kita memang mengutip sumber dari online lain, cantumkan sumbernya atau linknya, atau dari mana dikutip. Kalau kita memang mengutip, link related post. Jadi sesuatu yang kita ambil dari sumber lain, kita cantumkan sumbernya, tidak boleh tidak. Kemudian ciri-ciri penulisan berita online itu, cari kata-kata yang bisa dipadukan dengan gambar, audio maupun video. Mencari kata-kata yang bisa dipadukan antara gambar, audio dan video ini terkadang memang sedikit membutuhkan seni, karena kalau memang berita online-nya menampilkan video, tentu kata-kata yang akan kita buat sesuai dengan video yang kita tampilkan, atau mungkin bisa saja menambahkan musik tertentu sehingga konten yang kita tampilkan lebih menarik. Sama halnya dengan konten-konten yang ada disiarkan oleh televisi. Jadi untuk media cyber ini atau media online ini atau dalam jurnalistik online ini, kata-katanya yang bisa dipadukan itu pertama berhubungan dengan topik berita, dan menjadi pertanyaan, kalau untuk media cyber, apakah kita mengikuti aturan televisi atau tetap seperti biasa, piramida terbalik. Jadi sebaiknya gunakan piramida terbalik. Karena kalau dalam televisi itu berbentuk piramida berdiri seperti ini, hal yang tidak penting duluan dan yang pentingnya terakhir. Itu kalau televisi. Tapi kalau konten video dalam online, karena prinsipnya kita sama seperti berita, jadi terbalik dengan konten televisi. Jadi yang penting duluan ditampilkan dalam media cyber ini, kemudian baru setelah itu yang tidak penting di bawah video. Jadi kata-kata yang dipadukan dengan gambar dan audio maupun video itu kita bisa memilih beberapa program yang untuk editornya yang telah tersedia, atau kita beli sendiri atau download yang gratis. Kemudian setelah kita buat, baru kita upload ke media cyber kita. Dan jangan lupa buatlah konten video di media cyber itu semenarik mungkin. Jadi kata-kata yang dipilih atau yang dipadukan ya dari beberapa media cyber yang saya amati, media cyber Jakarta umpamanya, dia menampilkan konten video ini hanya sekali-sekali, hal yang krusial dan yang penting saja. Sementara hal-hal yang kurang penting dia memang membuatnya dalam bentuk teks dan gambar saja. Jadi untuk selanjutnya dalam penulisan berita di media online ini,
gunakan bullet and numbering itu seperti kita mengetik di Word. Jadi kalau memang ada sesuatu yang item tertentu yang perlu kita buat poinnya, itu dalam media cyber sah-sah saja. Seperti umpamanya ada di beberapa media cyber di Nusantara ini, saya tengok yang sering terjadi umpamanya ada tuntutan salah satu kelompok masyarakat, mahasiswa atau aktivis, itu biasanya pernyataan sikap atau tuntutan itu poinnya biasanya tidak satu. Nah, maka bisa saja kita membuat beberapa item atau poin menggunakan bullet and numbering. Jadi dalam media cyber cuman agak langka saya tengok media cyber yang menggunakan bullet and numbering ini, tapi itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Mungkin pembaca akan lebih bisa mengidentifikasi atau audiens akan lebih tahu item apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh media cyber tersebut atau yang menyatakan sikap tersebut. Jadi lebih bisa terdeteksi dan lebih mudah dianalisis oleh audiens. Dan dengan adanya item-item tersebut, memang kesannya seperti sebuah surat, bukan seperti sebuah berita, tapi itu diperbolehkan. Kemudian dalam penulisan berita untuk media online ini, buatlah karya yang orisinil, hasil pribadi, bukan hasil copy paste. Fakta di lapangan, satu berita naik, banyak media online yang mengutipnya dan kontennya akan sama dengan media online lain, persis, karena kebanyakan media online seperti itu. Redaksinya tidak menerima email atau pengiriman WA berita dari wartawannya, tetapi terkadang pemilik media cyber itu karena keterbatasan wartawan dan karyawan di redaksi, dia cuma mengutip-ngutip saja. Mengutip dan mengambil punya orang. Oke lah, kalau seperti saya bilang tadi, kita mencantumkan sumber, sah-sah saja. Tapi kebanyakan media cyber setelah mengutip berita, dia tidak mencantumkan sumber. Nah, itu namanya copy paste. Copy paste itu sangat dilarang. Dan ada lagi nanti aturan lain, apa sanksinya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Jika ada media cyber yang copy paste atau mengutip berita, terjadi sesuatu atau digugat orang, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, demikian beberapa pembahasan. Jumpa lagi dalam video selanjutnya.